Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih Matur Nuwun Bapak Diskominfo Kota Semarang dan rekan-rekan dari Kota Semarang yang sudah hadir pada kegiatan siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Puri. Sebenarnya saya asli kelahiran Semarang, Pak, di RS Bunda. Nggak pernah pulang, Mbak? Iya, Pak, saya nggak pernah pulang. Waduh, berarti lupa sama Semarang ya? Ya, ingatnya dulu saya karena eyang di Kawi. Di Nenek saya mana? juga di Ungaran, Semarang bukan Semarang, itu kabupaten, bukan kota. kalau nenek moyang. Iya. Oke. Selamat datang juga kepada Kadis Kominfo dan rekan-rekan dari Gunung Sitoli. Terima kasih atas kehadirannya. Kalau Gunung Sitoli saya belum pernah ke sana. Mungkin nanti kalau ada undangan bisa kita janjian, Pak. Baik, selamat datang di acara Kota, Ngobrol Kota. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari RKCI RTDI 2023 yang diselenggarakan oleh PIKKC ITB. Bersama kita juga sudah hadir moderator kita yaitu Mas Reski. Selamat siang Mas Reski. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang. Terima kasih Mas Reski atas waktunya. Mas Reski ini Bapak Ibu adalah salah satu peneliti S3 di IKKC ITB, juga yang akan nanti dalam RKCI RTD itu membantu kita menganalisa data-data yang terkumpul dari semua kuesioner yang mohon jangan lupa diisi ya Bapak Ibu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, karena kami sendiri juga selalu belajar dari kegiatan kota dan dari paparan kota-kota Indonesia, bagaimana tentang kemajuan dan inovasi-inovasi praktek baik yang sudah dilaksanakan di kota-kota di Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan Mas Reksi. Silakan Mas. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk tim admin, apakah suara yang sudah oke? Sudah. Oke. Baik, mohon izin untuk saya memulai dengan yang pertama dari Kadis Kominfo Semarang dulu. Jadi mohon izin untuk Bapak Orani untuk kita memulai terlebih dahulu dengan Bapak Sunarto dari Diskominfo Kota Semarang. Baiklah, perkenalkan saya Reski Kinanda. Saat ini saya merupakan salah satu peneliti di SCCIC atau PIKKC ITB yang mana dalam event kita kali ini RKCI 2023 kita akan kembali menilai kota-kota di Indonesia yang mana kota-kota yang akan kita nilai akan kita berikan ranking dan juga kita berikan kategori kota-kota mana yang telah mampu mengimplementasikan konsep smart city yang bisa meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Baiklah, kita mulai dengan Bapak Sunarto. Pak Sunarto dari Diskominfo Kota Semarang. Sehat Pak Sunarto? Izin Mas Rifki, jadi permohonan maaf dari kami, Pak Kadis kami, Pak Sunarto. Kebetulan tiba-tiba hari ini didisku oleh Bu Wali untuk ada acara yang lain sehingga mewakilkan saya, Ari Budiman, selaku Kepala Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Di Pak Kadis kami nanti kalau acaranya sudah selesai akan bergabung di acara ini. Itu Mas Rizky ya. Baik, izin Pak Budi ya Pak Budi ya. Pak Budi, kita mungkin sudah pernah berinteraksi sebelumnya Pak Budi ya di beberapa event kolaborasi antara kita PIKKC ITB dengan Kominfo Kota Semarang dan saya rasa kita juga sudah memiliki koneksi yang cukup baik ya Pak Budi ya. Nah, untuk Pak, tahun 2023 ini mungkin Pak Budi kita di tahun 2021 kita telah mengetahui bahwa Kota Semarang itu termasuk kota yang cukup tinggi nilainya dalam implementasi smart city di kotanya dan merupakan top 5 ya, 5 kota besar yang menerapkan konsep smart city. Nah, untuk tahun 2023 ini Pak Budi, kita mulai dengan pertanyaan yang sederhana dulu. Apa yang saat ini menjadi concern Kota Semarang? Maksudnya adalah problem apa yang saat ini menjadi utama yang ingin diselesaikan oleh Kota Semarang. Mungkin saya batasi tiga, mungkin Pak Budi, tiga yang menjadi utama, yang mungkin menjadi concern dan juga perhatian terbesar oleh Pemkot Kota Semarang.
dan bagaimana solusi yang telah dilakukan untuk bisa mengatasi permasalahan ini. Silakan Pak Budi untuk jawabannya. Izin saya paparan boleh ya Mas? Jadi jelaskan biar nanti jelas itu ya. Ya, kami persilakan mungkin untuk paparan ya, maksimal mungkin 10 menit ya, Tim admin Oke, ya. 10 menit mungkin Pak Budi, jadi kita nanti setelah itu kita bisa lanjutkan dengan apa namanya diskusi. Silakan Pak Budi. sudah kelihatan Mas Rizky, Mbak Puri. Jadi ini kami Ya, aman akan Pak, bisa memaparkan terlihat. tentang Semarang Smart City di tahun 2023. Lanjut. Jadi kami akan memampirkan profil Kota Semarang. Jadi luas Kota Semarang itu 373,78. Jadi termasuk kota terbesar. Kota ya Mas di Indonesia ada 96 kota. Jadi Kota Semarang itu wilayahnya yang paling besar. Ya, ada di 737,78, kemudian ada 16 kecamatan, kemudian 177 kelurahan, dan penduduk kita kalau malam itu 1,6, tapi kalau pagi bisa mencapai 2,5 karena kita kota metropolitan. Jadi banyak sekali daerah-daerah pinggiran yang penduduknya mencari rezeki atau mencari pekerjaan di Kota Semarang. Kemudian kami mempunyai wilayah yang unik, jadi ada pantai, kemudian dataran rendah, dan ada dataran perbukitan. Lanjut. Kemudian ini Mas Rifki, jadi kita punya permasalahan perkotaan. Itu hampir semuanya permasalahan perkotaan ada, yaitu banjir, kawasan kumuh, bencana alam, kekeringan, pengangguran, infrastruktur, kemiskinan, kesehatan, dan polusi. Inilah permasalahan-permasalahan kota yang harus kita selesaikan. Ya, terutama itu yaitu masalah kemiskinan, polusi, kemudian masalah pengangguran. Lanjut. Kemudian ini konsep kami dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan yang namanya bergerak bersama. Jadi pembangunan Smart City ini kalau diselesaikan oleh pemerintah saja itu menjadi berat, maka kami pemerintah Kota Semarang itu mempunyai konsep yaitu bergerak bersama dengan konsep 5P, yaitu pemerintah, pengusaha, penduduk, pewarta, dan pendidik. Pemerintah itu membuat regulasi, membuat aturan, kemudian pengusaha kita arahkan untuk CSR-nya untuk membantu membangun kota kita menjadi lebih baik, kemudian penduduknya dengan segala problematika untuk bisa menyongsong membantu kita dalam menyelesaikan konsep Smart City ini. Kemudian pewarta. Jadi konsep kami adalah kalau ada yang baik silahkan sebarkan, kalau ada yang jelek mari kita cari solusinya. Kemudian pendidikan, ini para dosen-dosen kita sudah bekerja sama dengan ITB cukup lama sejak tahun 2015, bagaimana kita minta masukan dari para akademisi untuk bagaimana kita membangun konsep Smart City ini. Sehingga dengan konsep 5P ini kita keroyok bareng-bareng untuk membangun Semarang Smart City semakin cepat. Lanjut. Kemudian ini konsep pengembangan Smart City kita karena di pemerintah sudah mengeluarkan PP nomor 59 tahun 2023 tentang perkotaan, kemudian tadi ada problematika perkotaan, kemudian ada indikator Smart City, kemudian kita indikator kota cerdas, kemudian kita linkkan juga dengan revolusi industri 4.0 yang konsepnya adalah metaverse, kemudian kita linkkan juga dengan SDGs. Sehingga semua indikator Smart City kita itu sudah masuk ke RPJMD dan menjadi indikator kinerja utama di masing-masing OPD. Lanjut. Kemudian timeline kita untuk Semarang Smart City sejak tahun 2013 dan alhamdulillah ITB selalu mendampingi kita sejak tahun 2015 bagaimana kita menyusun aturan, rekomendasi, kemudian di situ ada pendanaan sehingga kami role-nya menjadi lebih cepat. Kemudian yang tadi ditanyakan oleh Pak Mas Rifki, jadi sekarang ini jadi infrastruktur kemudian pembangunan sudah kita laksanakan sejak tahun 2023. Sekarang menuju ke berikutnya adalah kita mengembangkan smart society. Jadi kita arahnya ke pemberdayaan masyarakat. Jadi infrastruktur sudah bangun sejak tahun 2013 dan mulai arah ke 2021 ini kita sudah integrasi karena dibimbing oleh Prof. Suwono dengan mengeluarkan namanya ISSP, Integrated Smart City Platform, kemudian kita integrasikan semua platform-platform ke dalam satu dashboard. Kemudian kita sekarang bagaimana kita memberdayakan masyarakat itu untuk menuju ke smart. Jadi masyarakat
pinggiran-pinggiran itu memberdayakan untuk menjadi pengembangan ke arah smart society. Lanjut. Kemudian ini kita sudah punya regulasi Mas Rizky, jadi punya peraturan Wali Kota nomor 58 tentang rencana induk Kota Semarang tahun 2022-2026. Dan Master Plan Smart City kita termasuk yang unik karena memadukan antara Smart City yang punyanya Kementerian Kominfo dan Smart City Garuda yang diterbitkan oleh teman-teman tim ITB. Kemudian kita juga punya tim Dewan Smart City dan tim DP2K serta tim pelaksana Smart City. Jadi kita proyek bareng-bareng untuk mewujudkan Semarang Smart City. Lanjut, dari hal ini kita sudah punya roadmap Mas Rizky. Jadi kita sudah melaksanakan 2 kali punya rencana induk, jadi tahun 2017 sampai 2021, kemudian 2021 sampai 2026. Jadi sudah dimasukkan ke roadmap-roadmapnya ini, jadi ada kenaikan yang cukup signifikan dari roadmap pertama menuju roadmap kedua. Lanjut. Kemudian belajar dari roadmap pertama, di roadmap kedua ini kita sudah bisa memunculkan anggaran untuk kegiatan pemberdayaan Smart City ini. Jadi di Smart Government ada berapa tahun berikut dan sampai tahun 2026 karena mengikuti RPJMD Kota Semarang. Jadi intinya program Smart City adalah bagaimana kita menyanyikan visi misi pimpinan kepala daerah sehingga semua program yang ada otomatis akan terlaksana. Lanjut. Kemudian dari hasil tersebut implementasi Smart City kita adalah lanjut. Ini di Smart Government, jadi kita bagikan ada TIK dan non TIK karena pada waktu kita pertama menyusun Master Plan Smart City orientasinya adalah TIK. Tapi setelah berjalannya dengan waktu ternyata tidak semua TIK itu adalah Smart City. Jadi kita mendirikan adalah Smart City adalah bagaimana kita menyelesaikan problematika perkotaan untuk menuju Smart City. Kemudian TIK adalah sebagai enabler, pendukung. Ini yang pendekatan layanan ke masyarakat, kita bikin kegiatan-kegiatan yang intinya adalah ini kegiatan tidak ada TIK, tapi TIK adalah enabler. Lanjut, kemudian ini smart ekonomi, kita punya IJOLKE, punya e-ticketing, punya Tumbakin, punya Lumbia. Lanjut, kemudian ini yang non TIK, bagaimana kita menggerakkan pasar-pasar rakyat supaya ekonomi bertumbuh dengan baik. Ini bagaimana kita membuat smart kepada masyarakat untuk belanja ke itu. Kemudian ini program kami adalah urban farming, meskipun kami di perkotaan, tapi tetap kami mengembangkan urban farming. Lanjut, ini yang untuk penguatan pangan, kita punya food safety mobil. Jadi meskipun kita ini barang mahal, tapi alhamdulillah kita bisa menekan laju inflasi. Lanjut, kemudian yang ini smart environment, kita punya SIPU, ini termasuk karyanya tim ITB yang karena mendampingi kami di SIPU. Kemudian ada pantau banjir, pengajuan lampu PJU, ATCS, titik smart, dan lain-lain. Lanjut, ini yang TIK environment, yang non TIK adalah bagaimana kita mengurangi polusi udara, kita memberdayakan untuk mobil listrik, kemudian bagaimana kita punya program Semarang wajib pegah nyampah sehingga kota kita menjadi kota yang ramah terhadap lingkungan. Lanjut, ini adalah branding kita mempunyai branding Semarang simbol ekonomi Jawa. Nah, itu branding kita. Ini aplikasi-aplikasi yang mendukung branding kota Semarang. Lanjut, kemudian ini yang non TIK, ada muter-muter ke Semarang gratis, kemudian ada kampung tematik, Taman Indonesia Kaya, kemudian revitalisasi kota lama, dan lain-lainnya. Lanjut, kemudian ini yang smart living, kita juga pegangi teman-teman di living itu aplikasi, ada konsul dokter, kemudian ada Trans Semarang, ada info tempat tidur, ada teman bunda, kemudian ada juga mau ke PDN. Lanjut, ini yang kegiatan yang non TIK, ada festival angkringan, ada motor ambulan, ada ambulan hebat, ada sayangi anak, ada DP rumah pelita, dan lain-lain. Intinya adalah bagaimana kita mendukung masyarakat untuk mudah memperoleh akses macam-macam. Lanjut, kemudian ini yang smart society, kita punya aplikasi jenaka, cegah stunting, kemudian kentongan digital, My RSWN, Sibuki, semuanya intinya adalah memudahkan masyarakat dalam mengakses pemerintah Kota Semarang. Misalnya My RSWN, kalau dulu di rumah sakit kita karena rumah sakit pemerintah sehingga pasiennya banyak,
wah antrinya terlalu banyak. Sekarang dengan adanya MyRJN ini, teman-teman masyarakat kalau mau periksa bisa memantau. Saya datang jam berapa saya antriannya, ternyata antrian di 50 perkiraan datang ke sana adalah jam 10 sehingga nggak ngantri dari pagi, ngantri di rumah sakit sehingga mereka tidak nyaman. Kemudian kita buatkan aplikasi antrian. Itu termasuk juga yang ada di puskesmas semua di antrian secara digital sehingga memudahkan masyarakat. Lanjut, ini adalah kolaborasi. Jadi pemerintah Kota Semarang ini yang diinisiasi oleh Dinas Kominfo mempunyai sekitar 18.000 CCTV yang tersebar sampai ke RT-RT. Jadi di Kota Semarang itu ada 10.000 lebih RT, kemudian program kami pemerintah itu masing-masing RT akan dikasih 4 CCTV, sekarang baru 2 CCTV, kemudian CCTV itu kita aliri bandwidth sehingga bisa dipantau oleh kepolisian. Kemudian kepolisian membuat aplikasi yang namanya kentongan digital. Jadi masyarakat di lingkup RT, di lingkup RW itu bisa memantau lingkungannya masing-masing, kemudian bisa berinteraksi dengan kepolisian kalau ada kejadian Kamtibmas sehingga langsung segera dilayani oleh Pak Polisi RT yang program pemerintah ada Pak Polisi RT, kemudian menggunakan infrastruktur yang ada di pemerintah Kota Semarang sehingga kolaborasi ini bisa menangkan angka kriminalitas. Lanjut, kemudian ini yang non TK, program-program Smart Society yang non TK. Lanjut, kemudian hasil dari implementasi Smart City Kota Semarang, yaitu pertama ini IPM kita menjadi yang terbaik, jadi atas rata-rata nasional. Kemudian lanjut, kemudian angka kemiskinan kita juga turun. Jadi kita sempat naik karena ada COVID ini, tapi kemudian kita genjot sekarang sudah di angka 10%. Lanjut, kemudian tingkat pengangguran terbuka kita juga turun. COVID kemarin kita mengalami lonjakan yang tinggi, tapi masih belum mengalahkan di tahun 2019 sudah di angka 4,4, tapi ini secara bertahap kita turunkan terus angka pengangguran terbuka dengan program-program Smart City. Lanjut, kemudian laju pertumbuhan ekonomi kita juga mulai menyangsang arah yang baik, termasuk juga di atas rata-rata nasional. Kita sempat terjun bebas di tahun 2000 karena ada COVID. Lanjut, kemudian PDRB kita naik terus. Lanjut, kemudian bonusnya. Bonus dari kita mengembangkan Smart ini adalah penghargaan. Antara lain di sini apresiasi dari Menteri PU baru kemarin tentang ini non TK. Kemudian kita meraih Bumi Dala Raja itu tentang inovasi geospasial. Ini juga kemarin yang diinisiasi teman-teman ITB, timnya Pak Hono, bagaimana kita mengembangkan program geospasial. Alhamdulillah dapat juara nomor 1. Kemudian kita ada program UHC, kemudian terakhir TIK, kemarin kita juga mendapat penghargaan Digital Government Award, yaitu SPDI dari Menpan RB. Kemudian ini juga ada penghargaan pemerintah perencanaan terbaik dari Menteri Dalam Negeri, kemudian penghargaan City Award dari Bappenas. Lanjut, kemudian ini juga pelayanan informasi publik terbaik. Kemudian kita juga ada Basnas, kemudian ini ada program penghargaan dari Kepala Daerah Award. Lanjut, dari Indeks Pencegahan Korupsi dari KPK, kemudian pembangunan provinsi Jawa Tengah terbaik tahun 2023, yang ini di bidang Smart City kemarin kita mendapat penghargaan terbaik juga. Dan terakhir kemarin kita juga mendapat penghargaan dari Kementerian Kominfo sebagai pendaftaran PSC terbaik di Indonesia. Lanjut, itulah sedikit paparan kami Mas Rizky dan Mbak Puri. Monggo nanti kalau ada tanya jawab akan kita jawab dan teman-teman akan membantu kalau kami mengalami itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Budi atas paparannya. Kita lanjut Pak Budi, tadi sudah banyak dijelaskan ya hal-hal positif yang telah diimplementasikan oleh Pemkot Kota Semarang, kemudian juga terkait aplikasi, kemudian platform, juga terkait master plan dari Pak Budi ya, serta yang terakhir itu beberapa penghargaan ya yang diterima oleh Pemkot Semarang. Nah, mungkin kita balik lagi tadi Pak Budi di pertanyaan pertama adalah 3 hal yang saat ini menjadi concern Kota Semarang yang belum bisa diselesaikan, kemudian saat ini menjadi sesuatu hal yang menjadi fokus untuk bisa diselesaikan. Mungkin 3 permasalahan, dan juga 3 permasalahan yang mungkin itu jadi permasalahan nasional juga Mas Ridi, yaitu masalah kemiskinan ekstrim, kemudian masalah
stunting, yang ketiga adalah masalah kemacetan. Itu yang menjadi PR kita bersama. Tapi alhamdulillah kami mendapat progres yang baik terkait dengan kemiskinan ekstrim. Jadi istrinya Bu Wali tadi bergerak bersama, kita proyek bareng-bareng untuk bagaimana kita menangani kemiskinan ekstrim, karena itu jadi juga permasalahan nasional. Yang kedua, sesuai interviewnya Pak Jokowi juga bagaimana kita menangani stunting. Jadi makanya kita tadi di situ ada program daycare, yaitu bagaimana kita itu mengolah stunting, karena pada waktu kita menangani stunting ternyata stunting itu bukan melulu mereka miskin, ya. Jadi stunting itu bukan melulu mereka anak miskin, tetapi bagaimana pola mereka dalam perbaikan gizi. Jadi kita ada simulasi untuk penanganan stunting, kemudian tadi P3KE, yang terakhir adalah masalah transportasi. Jadi biasa kota besar ini, tapi alhamdulillah Semarang itu kemacetannya agak nggak begitu ruwet, jadi hanya mungkin di pagi hari atau sore hari, sehingga di pemerintah Kota Semarang itu sekarang menerapkan jam kerja yang berbeda. Jadi ada jam kerja mulai jam 6.30, kemudian jam 7, kemudian jam 7.30, yang terakhir adalah jam 8. Itu adalah bagaimana kita merekayasa dalam penanganan kemacetan. Kemudian kita solusinya juga kita sekarang mengarahkan dengan adanya bus rapid transit bekerjasama dengan feeder-feeder. Jadi di setiap halte Kota Semarang itu mesti ada posnya terkait kayak Gojek, kayak Grab. Jadi orang tua akan lebih nyaman, karena di BRT kami itu untuk anak pelajar dan mahasiswa hanya 1.000, Mas Rizky. Jadi dia bisa nimpal istilahnya, ya, dari koridor 1, 2, 3 itu bisa, asal karsisnya nggak hilang dalam sehari. Jadi akan sangat murah, sehingga orang tua nggak usah takut dari rumah dia digojekkan atau digrabkan masuk ke halte tinggal masuk di BRT kita yang nyaman, sehingga anak-anak nggak akan terlambat. Itu jadi problem kita, tapi itu bukan menjadi masalah, tapi kita proyek bareng sehingga kemiskinan ekstrim kita mengalami penurunan sangat signifikan karena kita proyek bareng-bareng. Itu Mas Rizky. Baik Pak Budi, tadi juga kan banyak disebutkan Pak Budi ada inovasi-inovasi yang kebanyakan itu mengarah kepada aplikasi teknologi ataupun platform, ya Pak Budi ya. Nah, bagaimana Pemkot Kota Semarang itu meningkatkan literasi digital kepada masyarakat, yang mana banyak sekali aplikasi atau inovasi teknologi yang melibatkan masyarakat untuk bisa tune in, ya, atau bergabung menggunakan inovasi tersebut. Apa saja langkah-langkahnya, atau ada kegiatan rutin yang dilakukan oleh Pemkot Semarang supaya inovasi teknologi atau inovasi digitalnya bisa diimplementasikan di Kota Semarang? Silakan Pak Budi. Oke, terima kasih Mas Rizky. Jadi kita punya aplikasi yang namanya Lumpia, Mas. Itu yang download hampir 100.000 orang lebih. Jadi aplikasi Lumpia itu adalah aplikasi yang menyiapkan fitur-fitur tentang kuliner dan makanan-makanan yang enak bagi masyarakat. Kemudian kita juga punya aplikasi yang namanya Sideno. Jadi pada waktu kemarin COVID, kita punya terobosan membuat aplikasi Sideno. Jadi masyarakat sekarang nggak usah datang ke Dukcapil untuk mengurus perizinan terkait dengan dokumentasi kependudukan. Jadi cukup dari rumah mereka meregistrasi dulu, kemudian mendaftar di PPP, nanti dapat notifikasi bahwa perizinannya sudah dipenuhi. Tinggal mengambil misalnya KTP, tinggal mengambil, itu dimudahkan literasinya itu. Kemudian kita juga punya aplikasi namanya Sapa Mbak Ita, yaitu pengaduan yang berbasis digital. Jadi kita sosialisasikan ke seluruh warga supaya menggunakan aplikasi ini. Jadi kalau mengadu nggak usah datang kemana-mana, langsung aja download aplikasi Sapa Mbak Ita, kemudian laporkan apa yang insya Allah akan segera ditangani. Jadi di Sapa Mbak Ita ini, kalau ada OPD yang sampai 5 hari tidak merespon pengaduan masyarakat, akan dipanggil Bu Wali untuk diminta. Jadi kita selalu literasi kepada masyarakat untuk menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Kemudian aplikasi PPID, kita mempunyai konsep adalah silahkan mengadu di sini, jadi kan nggak usah datang mintanya apa akan kita penuhi. Sehingga masyarakat itu sekarang sudah tidak gaptek untuk menggunakan platform digital. Kemudian terkait dengan UMKM, kita juga selalu mensosialisasikan bagaimana kita hati-hati. Jadi bukan hanya penggunaan aplikasi, bagaimana kita mengedukasi masyarakat untuk hati-hati menggunakan
aplikasi digital. Maka kita mengeluarkan bekerja sama dengan di Diskrimsub Polda Jateng mengeluarkan aplikasi namanya aplikasi Telepon In. Aplikasi ini bagaimana masyarakat dikasih pembelajaran untuk hati-hati menggunakan TIK. Handphone ini bermasalah enggak, sehingga masyarakat dibekali aplikasi Telepon In. Kemudian kita bekerja sama juga dengan Kementerian Kominfo, bagaimana kita dengan UMKM untuk belajar aplikasi namanya cek rekening. Jadi teman-teman UMKM itu kita ajari bagaimana supaya mereka nggak ditipu. Hati-hati menggunakan TIK. Memang TIK gampang, tapi hasil dari penelitian Kementerian Kominfo, rata-rata orang-orang Semarang itu kena tipu di fintech itu. Karena kena tipunya cuma 100.000, 200.000, mereka nggak pernah mengadu ke polisi. Tapi kalau dikumpulkan, itu yang kena tipu hampir 1 miliar. Itu dari survei dari Kementerian Kominfo, sehingga Kementerian Kominfo mengeluarkan aplikasi namanya cek rekening. Jadi sebelum transaksi dicek dulu rekeningnya aman enggak, sehingga masyarakat teredukasi untuk menggunakan platform digital. Dan kita juga selalu mengedukasi isu hoax. Jadi istilahnya jarimu harimau, kita edukasi terus kepada masyarakat hati-hati menggunakan media massa, karena sekarang sudah ada Undang-Undang ITE, kemudian dengan ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, kita harus hati-hati. Itu kita edukasi terus. Kita juga punya bidang yang menangani terkait dengan literasi digital. Itu Mas Rizky. Baik, terima kasih banyak Pak Budi. Tadi disebutkan banyak sekali inovasi-inovasi yang pada akhirnya berdampak positif kepada kegiatan-kegiatan seperti pariwisata ya Pak Budi ya. UMKM juga jadi meningkat, kemudian kemiskinan juga bisa ditekan gitu Pak Budi ya. Sehingga di Kota Semarang tentunya banyak sekali aktivitas ekonomi yang meningkat ya Pak Budi ya, di antaranya UMKM dan kegiatan lainnya. Nah, aktivitas yang meningkat ini pada akhirnya berdampak kepada satu hal yang saat ini banyak dibahas baik di kota-kota Indonesia maupun di seluruh dunia, yaitu permasalahan sampah. Khusus sampah ini banyak terjadi di kota-kota Indonesia saat ini. Nah, salah satu fokus yang kita nilai di RKCI tahun ini, Pak Budi, ada plusnya yaitu circular economy. Bagaimana kota mampu mengolah limbahnya, sampahnya, supaya dapat ditekan sampah yang masuk ke TPA dengan tujuan sampah-sampah itu terolah di domain-domain atau lingkungan yang lebih kecil atau di skala kelurahan misalnya Pak Budi ya. Itu contohnya. Nah, bagaimana Kota Semarang itu mengolah sampah supaya dapat menekan sampah yang masuk ke TPA Pak Budi. Baik itu bisa ditingkatkan ke level ekonomi maupun mungkin masih pada tahap pemilahan itu seperti apa. Silakan Pak Budi mungkin terkait permasalahan sampah khususnya Jadi struktur ekonomi. sejak tahun 2019 kita sudah punya program misalnya Semarang Gah Nyampah. Ya, nanti data dukungnya tinggal dilihat. Kemudian kita juga punya program-program pemberdayaan masyarakat untuk pilah sampah. Jadi, insya Allah di masing-masing kelurahan sudah ada bank sampah, Mas Rizky. Jadi itu sudah kita sudah kita edukasi ke masyarakat dari awal, sudah pilah sampah. Kemudian kita juga mempunyai bank sampah. Yang terakhir kita ada program namanya PSL. Jadi program listrik menjadi sampah. Jadi kita sudah MOU dengan PLN, kemudian nanti hasil dari energi itu akan dibeli oleh PLN. Kemudian ini masih dalam tahap karena programnya adalah program KPBU, Mas Rizky, harus dapat izin dari Kementerian Keuangan, biayanya juga itu insya Allah ini dalam tahapan penelitian dari Kementerian Keuangan terkait pembiayaan. Jadi investornya dari luar negeri semuanya, karena kemarin sudah kita buka biddingnya, tinggal pelaksanaannya nanti ketemunya adalah KPBU. KPBU pertama sudah kita laksanakan terkait air bersih. Jadi Kota Semarang tidak mengeluarkan 1% pun untuk membangun SPAM Semarang Barat, sistem pengadaan air minum Semarang Barat yang dikelola oleh swasta. Kemudian swasta kita kasih pengelolaannya sampai ke 50 tahun, kemudian ini kita beralih setelah sukses di SPAM Semarang Barat, kita beralih ke PSL, yaitu program sampah menjadi listrik. Jadi itu kemudian bank sampah juga sudah itu, sehingga kemarin menurut hitung-hitungan, jadi kalau kita itu malah kekurangan sampah. Jadi nanti sampah dari Kabupaten
pinggiran akan ditaruh di sini untuk mensuplai alatnya yang sudah kita rencanakan. Jadi apa namanya malah kita kekurangan suplai sampah dengan adanya program PSLI. Itu Mas Riki, jadi kita sudah punya program kampanye Semarang Wegah Nyampah, kemudian pilah sampah, kemudian di masing-masing kelurahan dan kita menuju ke RW sudah punya bank sampah dan sudah kita sudah kita sosialisasikan untuk pilah sampah sejak dari rumah-rumah. Itu Mas Rizky. Oke, baik. Semoga apa yang diimplementasikan oleh Kota Semarang dapat terwujud. Karena kita tahu, Pak, pemilihan sampah berbasis komunitas itu sangat sulit ya, Pak ya. Ya. Apalagi masyarakat yang mengolah gitu ya. Tidak semua masyarakat itu mau. Apalagi untuk feedback secara ekonominya tidak bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Memang harus sabar ya, Pak ya, menghadapi masyarakat terkait pemilihan sampah ini. Dan kita berharap Kota Semarang yang kita ketahui adalah sebagai salah satu wajah Indonesia ya, Pak ya. Salah satu kota 5 terbaik di Indonesia yang mungkin menjadi wajah Indonesia di dunia. Nah, mungkin yang ingin saya mintakan kepada Pak Budi untuk disampaikan adalah mungkin terakhir ini ya, Pak Budi. Pak Budi mungkin bisa menyampaikan kepada penonton untuk mempromosikan Kota Semarang kepada wisatawan untuk berkunjung ke Kota Semarang ataupun kepada investor yang ingin atau invest di Kota Semarang, mempromosikan bahwa Kota Semarang itu seperti apa dan untuk apa, untuk bisa dikunjungi dan juga untuk melakukan invest di dalamnya. Silakan Pak Budi. Jadi ini ya terkait promosi ya Mas Rizky. Jadi kemarin kita juga kaget. Kenapa sekarang ini kok Semarang itu menjadi tempat tujuan wisata kedua terbaik Bali. Nah, sekarang itu kan kita membangun infrastruktur yang kita mendapat penghargaan dari Kementerian Pariwisata bahwa Kota Semarang menjadi tempat tujuan wisata kedua setelah Bali. Kemudian Lebaran kemarin itu kita malah menjadi ranking pertama setelah Borobudur. Jadi kita menyalip Borobudur terkait dengan kunjungan wisata ke Semarang. Kemudian kita kemarin juga dapat penghargaan di Brunei Darussalam bahwasanya Kota Semarang itu menjadi kota tujuan wisata terbersih di Asia Tenggara. Nggak tahu pada waktu kita rapat Mas Rizky, jadi dengan adanya tol Jakarta Surabaya tembus ini Semarang menjadi kota mati. Tapi ternyata bahwasanya Kota Semarang itu menjadi kota titik lelahnya dari Jakarta ke Kota Surabaya. Sehingga kalau ada liburan mesti menginapnya di Kota Semarang. Di Kota Semarang kita punya pelabuhan internasional yaitu Pelabuhan Tanjung Priok. Itu dalam setahun itu hampir ada 20 kapal pesiar yang datang. Dulunya kita itu hanya untuk tempat mampir aja. Begitu ada kapal pesiar ditampung oleh bis kemudian diambil ke Jogja, ke Solo. Tapi dengan kita bekerja sama dengan para agensi sehingga kalau ada kapal pesiar yang mendarat di Semarang mesti menginapnya di Kota Semarang. Kemudian hari pertama ke Solo, hari kedua ke Jogja, sehingga tingkat akuisisi hotel di kita menjadi penuh. Itu salah satu bagaimana kita mempromosikan, yaitu kita dengan promosi kita, branding kita tadi adalah Semarang Simbol Ekonomi Jawa. Silahkan Anda punya Semarang itu tidak punya pantai yang putih kayak di Bali. Semarang tidak punya gunung yang sejuk kayak di Bandung, tapi Semarang punya infrastruktur yang ramah lingkungan, punya kuliner yang enak dan murah, itu yang kita jual. Jadi sesuai dengan visi misi kita, Semarang sebagai kota jasa akan menjadi simbol ekonomi di sekitarnya. Sehingga semuanya akan berdatangan ke kota Semarang, sehingga kita waktu Lebaran kemana kita membranding kota Semarang, sehingga tempat menjadi tujuan wisata pertama dan menyalip Borobudur. Padahal Borobudur sudah siap dulu. Tapi ternyata orang-orang yang datang ke Semarang adalah menikmati lingkungan yang sejuk, yang ramah, kemudian kuliner yang enak, kemudian makanan-makanan yang enak, sehingga mereka menjadi nyaman datang ke Kota Semarang. Itu Mas Rizky. Baik, terima kasih banyak Pak Budi. Jadi bagi mungkin penonton yang saat ini menyaksikan melalui YouTube, silahkan datang ke Kota Semarang karena kita yakin bahwa tidak akan menyesal ya Pak ya. Dan juga investasi di Kota Semarang
sangat menjanjikan, walaupun tadi disampaikan Pak Budi tidak memiliki wisata alam yang mumpuni, tetapi Kota Semarang tetap mampu bersaing bahkan menjadi salah satu yang teratas di Indonesia, Pak ya, menyamai Bali dan juga Borobudur. Nah, mungkin begitu untuk Kota Semarang. Terima kasih banyak Pak Budi atas penyampaiannya. Insya Allah nanti kita akan posting Pak Budi di akun YouTube kita, Ngota, yang akan menjadi salah satu media kota-kota di Indonesia memperkenalkan dan mempromosikan kebijakan-kebijakan kota terkait smart city dan juga sharing. Semoga nanti apa yang disampaikan nanti dapat kita publish dan kita promosikan di YouTube kita. Jadi itu mungkin Pak Budi mewakili perkenalan, saya Pak Budi Terima kasih banyak atas diskusinya di Kota Semarang dan tim berkesempatan untuk mengisi form Pak Budi, form RKCI, sehingga kita bisa melakukan penilaian. Semoga nanti Kota Semarang kembali top 5 di Kota Semarang dan akan acara di event ini dan akan kita berikan penghargaan. Oke, cukup dari saya. Mas Rizky, Mbak Putri, jadi insya Allah formnya insya Allah akan kita isi besok pagi, karena baru ini kita juga karena itu kepada masyarakat, kita akan mendatangi masyarakat bagaimana mereka puas nggak dengan program-program smart city di Kota Semarang. Jadi kita mulai besok pagi di interview hari ini, karena mulainya ngisi kuesioner tanggal 14 sampai tanggal 25 November ya. Kita sudah rencanakan besok tim kita akan kita sebar untuk melaksanakan kues secara online. Terima kasih. Permohonan maaf kami Pak Kadis, ternyata sampai sekarang juga acaranya belum selesai sehingga nggak bisa mengikuti diskusi ngobrol kota ini. Semoga harapannya dengan adanya ngobrol kota ini memberi semangat kita untuk bagaimana kita mengembangkan program Smart City ini sehingga akan memberi kepuasan, kepercayaan kepada masyarakat tentang program-program Smart City kita, sehingga masyarakat juga patuh terhadap aturan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Saya kembalikan ke MC kita, Mbak Puri. Silakan Mbak Puri. Terima kasih Mas Eki, Pak Budi.